Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi Dr. Handes Haji Sairoji MAG, yang kami hormati seluruh tenaga kependidikan Dewan Guru Mandua Banyuwangi, yang kami sayangi, yang kami cintai seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi, dan tak tertinggal pula seluruh subscribers, viewers YouTube channel Mandua Banyuwangi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kita masih ada kesempatan untuk mengaji kembali. Ada pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Monggo langsung saja kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa auliya'i wasyuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'i malaikatil muqarrabin summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah ta'ala summa ila ruhi Syekh Mutasyaffat Abdul Ghafur Al-Balagi wa zawjatihi wa waladihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina akhwatina wa jami'i sadina wa asatidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i man lahu haqqun alaina wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi Syekh Yahya Syarifuddin An-Nawawi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis. Al-hadisu utawi hadis as-saminu kang nomor 8 wal isruna lan 20. Kita sudah memasuki hadis ke-28 di kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Itu hadisnya hanya sampai 42 hadis, dan kita sekarang di 28 hadis. Berarti kurang berapa? 14 kurang 14 hadis lagi kitab Al-Arba'in Nawawiyah kita hatamkan. Al-hadis utawi hadis asaminu kang nomor 8 wal isruna lan 20. Hadis nomor 28 iku an Abi Najihil Irbad bin Sariyah, saking Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sinten Abi Najih, wa adona mituturi ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidatan kelawan mauidah, wajilat kang wedi minha sangking mauidah opo al kulubu piro-piro ati, wadarifat lan mili eluh minha sangking mauidah opo al uyunu piro-piro moto. Fakulna mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ka'anaha koyo sak temene mauido iku mauido tumuwadiin, mauidoe wong kang pamitan. Fa'ausina mongko kula aturi wasiat sinten tuan na ing ingsun. Di suatu ketika sahabat Abi Najih Al-Irbad itu berkata, wa adona Rasulullah itu memberikan sebuah mau'idah, yang mana dari mau'idah itu hati merasa ketakutan, merasa sedih. Wadarifat minha al-uyun. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatum wadi'in fausina. Maka saya tolong ya Rasulullah untuk memberikan mau'idah jenengan. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh
bitaqwallahi kelawan takwa maring Allah azza wa jalla, wasam'ilan ngrungokake dawuh ratu, wa taati lan taat, wa in ta'amara lan lamun merintahi alaikum ing ngatasé sira, alaikum ing ngatasé sira sapa abdun kawula, fa innahu mongko sak temene abad iku man utawi sapane wong yais kang urip sapa man mingkum saking sira kabeh, fasayara mongko ningali sapa man ikhtilafan ing persulayaan atau perbedaan kasiron kang akeh. Fa'alaikum mongko netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunah ingsun, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina lan sunai pira-pira khalifah, wa sunnatil khulafa'i lan sunai pira-pira khalifah ar-rasyidina kang pira-pira nuduhake kabeh al-mahdiyina kang pira-pira oleh pituduh kabeh. Adu nyokoto sapa sira kabeh alaiha ing atase sunati bin nawajidi kelawan pira-pira untubam itu gigi geraham, wa iyakum lan wedya sapa sira kabeh wa muhdatsatil umuri ing pira-pira perkara kang den anyar-anyari, fa inna kulla bid'atin mongko sak temene saben-saben bid'ah iku dolalah utawa nyasarake. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan wasiat bitaqwallah, takwalah pada Allah, takwa kepada Allah. Pasti di sini berurusan dengan akidah kita, akidah fikih kita, dengan keimanan kita dan juga tindakan kita, iman kepada Allah dan juga tindakan kita, syariat yang disyariatkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan kepada kita, bagaimana kita itu tetap bisa melakukan kewajiban-kewajiban itu, apa yang disunahkan kepada kita bagaimana bisa melakukan kesunahan-kesunahan itu, yang mubah bagaimana kita mensedikitkan hal-hal yang mubah, dalam artian bagaimana yang mubah saja kita sedikitkan, apalagi yang makruh atau bahkan yang haram. Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang mubah, makruh, haram, menghindari itu bagaimana? Kita banyak menghabiskan waktu kita pada hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang wajib dikokohkan. Andaikan bisa lagi yang sunnah juga dilaksanakan. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun, dan bagaimana kita mendengarkan dan juga taat kepada orang-orang yang berkuasa. Kita dengarkan dan juga kita taat kepada mereka, orang yang mempunyai kebijakan-kebijakan. Wa in ta'amara alaikum abdun, meskipun di sana orang yang mempunyai kebijakan, orang yang menjadi penguasa itu adalah seorang hamba, meskipun sebenarnya ini tidak mungkin terjadi. Yang memimpin atau yang berkuasa itu adalah seorang hamba, mendengarkan dan taat kepada orang yang berkuasa selagi apa yang diperintahkan, apa yang dihimbaukan itu tidak melanggar syariat atau tidak berseberangan dengan syariat. Man ya'is minkum fasayarah tilafan kasiron, dan bagi orang-orang yang masih hidup sepeninggalku, fasayarah tilafan kasiron, maka kamu akan melihat banyaknya perbedaan-perbedaan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka
bagaimana dirimu semuanya mengikuti sunnahku dan sunnahnya Khulafa'i Rasyidin. Khulafa'i Rasyidin seperti yang kita tahu siapa saja? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 ini yang dikatakan Khulafa'i Rasyidin. Sunnah-sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafa'i Rasyidin, bagaimana kita tetap menjaga itu, melaksanakan sunnah-sunnah itu. Adu 'alaiha binawajidi wa iyyakum. Bagaimana kita kokoh seperti menggigit dengan gigi geraham. Kalau gigi depan kan kurang kuat. Kalau kuat itu menggunakan gigi geraham atau gigi belakang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Dan takutlah kamu terhadap hal-hal yang baru, hal-hal yang dibuat-buat. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena setiap, bahasa di sini fa inna kulla bid'ah, setiap hal-hal yang bid'ah itu dolalah, sesat, menyesatkan. Fa inna kulla bid'ah itu dolalah. Nah, di sini ini banyak yang mendiskusikan, banyak pemikiran-pemikiran tentang bid'ah. Bid'ah itu dolalah, bid'ah itu menyesatkan. Ada yang mengatakan bid'ah itu semua bid'ah, gak ada namanya bid'ah hasanah, bid'ah mazmumah. Semua bid'ah itu sesat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang membagi bid'ah itu ya dibagi-bagi. Yang dikatakan bid'ah itu ya ada yang hasanah, ada yang mazmumah, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Nah, pembagian-pembagian ini tergantung dari mendefinisikan dari bid'ah itu sendiri. Lalu bid'ah itu sebenarnya bagaimana? Yang dikatakan bid'ah itu adalah sebenarnya ya banyak definisi yang mungkin kita temukan dalam memaknai bid'ah. Bid'ah bisa dikatakan cara beribadah seperti sholat, puasa yang dibuat-buat, yang tidak ada dalilnya. Di dalam Al-Quran gak ada sholat yang seperti itu. Di dalam hadis tidak ada sholat yang seperti itu. Contoh, sholat duhur. Sholat duhur itu 4 rakaat. Syariatnya 4 rakaat. Kita sholat duhur kok 5 rakaat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bid'ah. Sesuatu cara ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis. Yang bid'ah tersebut menyerupai yang ada di dalam syariat. Tujuannya untuk berlebihan dalam ibadah. Tujuannya itu untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi tidak ada dalilnya dalam syariat. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Misal sekarang orang yang berpuasa, kita saking senangnya berpuasa, wah puasa ini, maka puasa itu kita mewajibkan. Puasa itu mulai dari subuh, nggak sampai maghrib, tapi sampai jam 10 malam, sampai jam 12 malam, atau subuh sampai subuh, terus itu. Maka hal ini fa inna kulla bid'ah dolalah, ini adalah hal yang keliru. Lain halnya dengan amalan baru yang bisa dikembalikan kepada dalil. Dalam artian tidak menyelewengi Al-Quran ataupun hadis, maka ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah karena di dalam
hadis itu ada, di dalam Al-Quran itu ada. Contoh yang banyak kita temukan itu mungkin yang dibahas tentang bid'ah itu tentang tahlilan. Tahlilan ada yang bid'ah, woi kenapa itu orang itu kok bisa tahlilan? Padahal isi dari tahlilan itu adalah membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, surat-surat ayat-ayat di dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kok bisa hal-hal itu disalahkan? Kok bisa hal-hal itu dibilang dolalah, menyesatkan? Padahal hal itu ada dalilnya, bisa dikembalikan kepada dalil, karena tidak ada dalil yang melarang kita mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, membaca surat Yasin bersama-sama gitu ya, bersama-sama di rumah duka atau orang yang meninggal, lalu ahli baitnya mengundang orang-orang tetangga-tetangganya untuk melaksanakan tahlil. Kok bisa hal itu dikatakan sebagai hal yang bid'ah, dolalah, yang menyesatkan? Atau mungkin Maulid Nabi, wah bid'ah itu, Maulid Nabi itu bid'ah. Ada yang bilang seperti itu, Maulid Nabi bid'ah. Padahal Maulid Nabi itu mengajak cinta kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak ada hal yang melarang untuk mencintai Nabi Muhammad. Mungkin bisa dikatakan aneh jika kita kok melarang orang yang Maulid Nabi, melarang orang-orang tahlilan, melarang orang ziarah kubur misalnya. Kok tidak boleh ziarah kubur pada kuburannya keluarga kita, misal dilarang? Kenapa kok dilarang? Padahal ada dalil yang memperbolehkan kita ziarah kubur. Maka yang dikatakan bid'ah itu fa inna kulla bid'atin dolalah, itu adalah segala sesuatu ibadah yang dibuat-buat yang tidak ada dalilnya. Dalam artian menyeleweng, berseberangan dengan dalil. Yang dikatakan dalil itu apa? Al-Quran atau hadis. Misal kok tidak berseberangan dengan itu, tidak berseberangan dengan dalil, tidak berseberangan dengan Al-Quran, hadis, berseberangan dengan yang disyariatkan, maka monggo rawahu ngriwayatake ing hadis, maka itu yang tidak berseberangan tadi tidaklah bisa dikatakan sebagai bid'ah dolalah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi, hadisun utawi kila hadis iku hasanun, hadis hasan, sahihin kang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.